kita dapatkan dengan melakukan pengacakan. Ya, terima kasih Mas sudah di-record. Nah, jadi dengan melakukan pengacakan, jadi misalnya ketika kita melakukan data collection dan juga intervensi dan kontrol itu kita pilih secara acak, maksudnya sampelnya kita pilih secara acak, itu kita bisa meningkatkan akurasi kita. Jadi jangan kayak misalnya, oh kita mau survei di Jawa Timur, kemudian kita ambil kabupaten yang di utara semua gitu, misalnya di Tuban, di Lamongan, di Gresik, itu kan tidak acak ya. Jadi nanti takutnya dia tidak representatif gitu dengan karakteristik orang-orang di Jawa Timur. Jadi kalau kita ingin meningkatkan presisi, kita tambahkan ukuran sampel. Kalau kita ingin meningkatkan akurasi, kita lakukan pengacakan. Jadi yang kita harapkan, nah kalau akurasi itu misalnya gini, the realita estimasi dampak itu di tengah ini ya. Nah, jadi kalau akurasi itu titiknya akan ngumpul di tengah sini. Nah, ini kita bisa katakan bahwa dia itu presisinya tinggi dan akurasinya tinggi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, tadi saya sudah mengatakan ya bahwa definisi dampak itu adalah pengaruh program terhadap sesuatu hasil tanpa adanya pengaruh dari faktor lain. Nah, ini kalau ibaratnya kita matematikakan ya. Jadi dampak itu adalah perbandingan antara apa yang terjadi setelah program dilakukan dengan apa yang dapat terjadi seandainya program tidak dilakukan. Ini kita sebutnya apa? Kontrafaktual. Jadi gini, misalnya kita ingin memberikan program tambahan pelajaran matematika kepada siswa SMP di Kabupaten Tuban. Nah, program itu misalnya dilaksanakan dimulai bulan September 2020. Kemudian bulan September itu kita ukur nilai matematikanya mereka, oh ternyata nilai matematikanya 60. Kemudian kita kasih program 3 bulan. Bulan Desember kita ukur lagi, oh ternyata nilai matematikanya jadi 70. Nah, berarti itu kan ada kenaikan tuh sebesar 16%. Nah, tapi apakah 16% itu tuh dampak? Nah, jadi yang disebut dengan dampak itu sebenarnya adalah apa yang dapat terjadi seandainya program tidak dilakukan. Nah, nilai 70 itu kan tadi kita dapatkan karena orang-orang tadi kita beri setelah siswa tadi kita beri program ya. Tapi yang disebut dengan dampak itu adalah bagaimana seandainya siswa-siswa SMP ini tidak kita beri program, itu nilai mereka akan berapa gitu. Nah, itu adalah definisi dari dampak gitu ya. Jadi apa yang terjadi setelah program dilakukan dibandingkan dengan bagaimana seandainya mereka tuh nggak dapat program, kontrafaktual. Nah, kesulitannya adalah jadi kontrafaktual itu adalah hasil yang diperoleh seandainya para partisipan tidak menerima program. Kendalanya kontrafaktual itu tidak dapat kita observasi, teman-teman. Jadi misalnya kita pengen membayangkan, oke, bulan Desember ini kita tes anak SMP di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, itu nilai matematikanya 70. Oh ya, itu dia adalah orang yang menerima program. Tapi seandainya dia tidak menerima program, itu nilai matematikanya berapa ya? Nah, itu kan kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu karena kita tidak bisa menciptakan namanya parallel word. Jadi kan kalau misalnya nih ada 2 Amalia gitu ya. Jadi yang satu Amalia, yang satu misalnya orang kita fotokopi gitu ya. Amalia, Mas Luri itu kita fotokopi. Kemudian yang satu itu dan mereka kembar identik gitu. Nah, yang satu itu misalnya Amalia dan Luri yang satu kumpulan ini kita kasih pelajaran tambahan matematika, Amalia dan Luri yang satu lagi tidak kita beri tambahan. Itu kan kita bisa melihat perbandingannya tuh bulan Desember. Oh, ternyata yang tidak kita kasih ini nilai matematikanya 65, yang kita kasih ini 70 misalnya. Nah, itu kan berarti dampaknya 5. Nah, itu kan lebih mudah ya karena kita apple to apple gitu membandingkannya. Tapi kalau misalnya Amalia dengan Luri kemudian dibandingkan dengan misalnya siapa gitu ya, misalnya Mas Pian gitu. Mas Pian ini sangat jago gitu matematikanya. Itu kan tidak apple to apple gitu kan. Nah, jadi itu kendalanya kontrafaktual itu tidak dapat diobservasi. Jadi itu adalah sesuatu yang kita bayangkan gitu seandainya tidak mendapatkan program. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Solusinya adalah kita perlu mereplikasi atau menirukan kontrafaktual dengan menggunakan kelompok pembanding. Jadi kita buat kelompok pembanding. Nah, cara membuat kelompok pembanding ini atau comparison group, kita biasanya tidak menyebutnya kelompok kontrol ya, kita menyebutnya sebenarnya sama saja sih secara definisi, cuman kita bisa pakai penyebutannya kelompok pembanding seperti itu. Nah, cara membuat kelompok pembanding ini ada macam-macam dan ini yang akan menentukan apa nama metode evaluasi dampak yang akan kita gunakan. Nah, jadi oke. Jadi ini adalah tentang bentuk kelompok pembanding. Jadi biasanya kalau kelompok pembanding itu dipilih dari kelompok pembanding adalah
sekelompok orang yang tidak berpartisipasi dalam program. Jadi misalnya tadi ada yang mendapatkan pembelajaran tambahan matematika dan ada juga yang tidak. Nah, kelompok perlakuan dan kelompok pembanding ini harus setara. Yang saya bilang tadi ya apple to apple tadi ya pas banget nih gambarnya apel beneran. Nah, jadi kelompok perlakuan itu ya apel itu, pembanding juga apel tuh, jangan sampai yang apel dibandingkan dengan jeruk gitu kan, jadi tidak sama karakteristiknya. Nah, sebenarnya kenapa sih kelompok perlakuan dan kelompok pembanding itu harus sama karakteristiknya? Nah, ketika mereka berdua itu sama, kita dapat memastikan ketika pas bulan Desember nanti ada perubahan hasil, perubahan nilai matematika, itu disebabkan hanya karena program jam tambahan matematika yang kita berikan, tidak adanya faktor-faktor lain. Coba bayangkan misalnya nih, yang kelompok perlakuan itu misalnya ya, mereka secara sosial ekonomi lebih tinggi, kemudian mereka bisa mengambil les yang lebih banyak gitu dibandingkan dengan kelompok pembanding. Nah, ketika yang kelompok perlakuan ini kita berikan jam tambahan matematika dan mereka juga sebenarnya sudah punya les sendiri dan bisa ngambil les sendiri, ya wajar dong nilai mereka lebih tinggi gitu, karena ya kondisi awalnya tidak setara gitu, yang satu bisa ngambil les, yang satu enggak gitu. Nah itu hal-hal yang mesti kita perhatikan. Makanya dua kelompok ini harus karakteristiknya mirip seperti itu, statistically tidak berbeda gitu ya. Nah, oke. Nah, ini misalnya nih kalau ada gambar, ini ada gambar orang gitu ya, misalnya yang eligible gitu, misalnya dari di Jawa Timur, di Kabupaten Tuban misalnya ada 100 sekolah gitu yang eligible ya, kemudian kita kasih yang 50 ini jadi sekolah penerima program, kita sebutnya perlakuan atau treatment, yang 50 lagi sekolah yang tidak menerima program, kita sebutnya pembanding atau comparison gitu. Jadi ini yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian kita akan masuk ke metode evaluasi dampak ya. Jadi kita akan masuk ke beberapa metode evaluasi dampak, secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu metode kuasi eksperimen dan yang kedua, yang pertama adalah metode kuasi eksperimen dan yang kedua adalah metode eksperimen. Nah, untuk metode kuasi eksperimen sendiri itu ada 3 teman-teman. Mungkin sudah banyak yang familiar ya dengan metode ini. Kita ada namanya pre-post atau sebelum sesudah ya. Before after, kemudian ada simple difference, perbedaan sederhana, kemudian ada difference in differences. Ini tabel ini sangat menarik menurut saya. Jadi ada metode, kemudian cara mengukur dampak, ada kontrafaktualnya apa. Kontrafaktual itu maksudnya pembandingnya apa dan asumsi harus dipenuhi apa. Nah, kita sekarang akan bahas satu-satu. Saya sambil minum ya. Ya. Baik. Yang pertama adalah namanya pre-post, sebelum sesudah. Jadi ketika kita menggunakan metode pre-post, bagaimana cara kita mengukur dampak? Cara mengukur dampaknya adalah nilai indikator sesudah program dikurangi nilai indikator sebelum program. Jadi contohnya tadi, bulan September kita ukur nilai ujian matematika anak SMP di Jawa Timur, kemudian kita beri program selama 3 bulan. Bulan Desember, orang-orang tadi, siswa-siswa yang ikut program tadi itu kita ukur lagi nilai matematikanya berapa. Dampaknya jadi dampak itu, nilai dampak adalah nilai matematika dia pada bulan Desember dikurangi dengan nilai matematika dia pada bulan September. Nah, itu namanya metode pre-post. Jadi kontrafaktual, jadi pembandingnya adalah orangnya sama, tapi yang satu itu sebelum mendapatkan program gitu. Nah pre-post ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pre-post adalah, jadi kita harus bisa memastikan bahwa tidak ada hal lain yang terjadi selama durasi waktu. Misalnya gini teman-teman, kita memberikan program bulan September ya. Misalnya ada 50 sekolah gitu ya, 50 sekolah, 100 sekolah, 100 SMP di Kabupaten Tuban di Jawa Timur, kita berikan program jam tambahan matematika. Nah, kemudian bulan September kita mulai programnya tuh. Nah, tapi selama bulan September itu ternyata selain dari tim Nudge Plus ini yang memberikan program, ternyata dari pemerintah Kabupaten Tuban memberikan program tambahan. Kemudian ternyata kesadaran orang tua, misalnya dari pemerintah masing-masing desa memberikan program lagi. Kemudian ternyata ada misalnya kayak kesadaran orang tua juga meningkat karena mungkin orang tua juga tiba-tiba jadi pengen nih anaknya berprestasi matematika dan sebagainya gitu. Jadi banyak sekali kan itu hal yang terjadi selama bulan September sampai Desember itu kan banyak yang terjadi ya. Ada dari pemerintah, dari peningkatan kesadaran orang tua dan sebagainya. Atau mungkin simpel, tiba-tiba ada kebijakan semua anak, tiba-tiba ada kebijakan televisi daerah harus menayangkan pelajaran matematika gitu ya di televisi.
Nah, itu kan juga sebuah intervensi. Nah, kalau banyak yang terjadi selama bulan antara September sampai Desember itu, kita pas bulan Desember kita temukan bahwa nilai matematikanya meningkat sebesar 10%, itu kita tidak bisa yakin apakah 10% ini itu karena program yang kita lakukan, atau karena program lain, atau karena adanya les-lesan dari pemerintah kabupaten, atau karena adanya jumlah tayangan jam TV swasta mengenai pelajaran matematika. Nah, kita tidak bisa yakin. Nah, itu. Jadi ketika kita melakukan pre-post, kita harus take into account hal-hal yang mungkin saja selama kurun waktu tersebut mempengaruhi dampak kita. Gitu. Jadi ketika kita pre-post, bisa jadi dampak kita itu underestimate, misalnya kayak atau bisa jadi overestimate gitu. Misalnya kita melihat bahwa wah, ternyata bisa naik 20% nih, 20%, misalnya awalnya nilainya 60, dia jadi 72 gitu nilainya. Nah, 20%, tapi 20% ini sebenarnya 20% ini tuh kontribusinya pre-post itu yang mana gitu. Nah, itu yang kita mesti kontribusi program kita itu yang mana itu. Nah, itu yang mesti kita pikirkan gitu. Jadi ini ada semua metode pengukuran dampak ya. Jadi cuman ada beberapa saja yang harus diperhatikan. Apakah boleh Mbak melakukan ini? Boleh saja teman-teman. Tapi ya itu tadi ada beberapa caveat yang memang harus kita take into account seperti itu. Nah, metode yang kedua ini adalah simple difference. Jadi perbedaan sederhana. Jadi cara mengukur dampaknya adalah nilai indikator pada kelompok perlakuan dikurangi nilai indikator pada kelompok pembanding. Nah, di sini kalau di simple difference kita sudah punya dua kelompok. Jadi misalnya kita pilih secara acak 100 SMP di Kabupaten Tuban ya. 50 itu kelompok perlakuan, 50 itu kelompok pembanding ya. Jadi kita bandingkan. Kemudian kita sama-sama beri mereka program tambahan matematika, kemudian bulan Desember sama-sama kita ukur, terus kita lihat perbedaannya. Jadi misalnya yang kelompok perlakuan itu nilainya jadi 70, yang kelompok pembanding itu 65, itu berarti estimasi dampak kita adalah program matematika kita meningkatkan nilai sebesar 5 poin gitu. Nah, tapi simple difference ini dia itu ketika kita menentukan kelompok mana, sekolah mana yang masuk ke perlakuan dan sekolah mana yang masuk pembanding itu tidak dilakukan secara acak. Jadi kalau simple difference itu ya terserah kita aja gitu. Misalnya kayak ya mungkin sebelah, misalnya kalau Kabupaten Tuban sebelah utara itu nanti dapat program karena lebih dekat sama Surabaya misalnya. Kemudian yang sebelah selatan dapat program, atau sebaliknya yang sebelah selatan itu karena jauh dari kota besar jadi kita dapat program kayak gitu, yang sebelah utara nggak dapat. Nah, jadi penentuan kelompoknya itu tidak dilakukan secara acak. Itu yang simple difference. Nah, di dalam simple difference ini hal yang harus kita perhatikan adalah bisa jadi initial conditions, kondisi awal dari kelompok perlakuan dan kelompok pembanding itu tidak sama, teman-teman. Misalnya gini, kita tadi pilih 50 sekolah ya di Kabupaten Tuban. Ternyata yang 50 sekolah ini entah kenapa itu yang 50 sekolah perlakuan itu misalnya 50 sekolah pembanding itu ternyata murid-muridnya lebih semangat belajar. Kemudian orang tuanya itu juga lebih willing untuk memberikan les gitu, les di luar program kita. Jadi yang kelompok pembanding ini justru mereka lebih bekerja lebih keras, sementara kelompok perlakuan mereka cuma hanya mengandalkan program dari kita. Nah, ini kan initial condition-nya tidak sama ya. Jadi kayak misalnya yang satu itu sebenarnya sudah punya semangat belajar yang lebih tinggi, yang kelompok pembanding, yang kelompok perlakuan itu ya biasa-biasa aja, mungkin mereka tidak punya mungkin semangat belajarnya kurang gitu. Nah, jadi ketika diukur di akhir bulan Desember, ternyata misalnya nih, kelompok kontrol kok nilainya lebih tinggi, kenapa kelompok pembanding nilainya jadi 80, sementara kelompok perlakuan itu nilainya cuma 70. Nah, berarti kan program kita minus ya perbedaannya, karena yang dikasih perlakuan malah nilainya lebih rendah. Nah, apakah itu necessarily minus? Belum tentu, teman-teman, karena kita mesti lihat bahwa dua kelompok ini kondisi awalnya saja tidak sama. Kita tidak bisa yakin bahwa kondisi awal mereka sama. Malah tadi sudah cukup obvious ya, misalnya yang kelompok Tuban sebelah utara itu mungkin karena lebih dekat dengan daerah Surabaya dan Gresik, mungkin mereka lebih bisa mendapatkan informasi, sementara yang Tuban Selatan itu lebih jauh dari informasi. Itu saja sudah berbeda gitu initial condition-nya. Jadi simple difference ini sudah lebih advance daripada pre-post karena sudah ada kelompok pembanding, tapi kita tidak bisa yakin bahwa kelompok pembanding ini punya kondisi awal yang sama gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini sepertinya kalau saya
kalau saya diskusi dengan beberapa orang ya di beberapa event pelatihan gitu di Jepal. Jadi kalau di Jepal kita juga ada training teman-teman, mungkin sepertinya sebagian orang di sini mungkin juga sudah pernah ikut gitu ya training di Jepal. Cuman karena sekarang COVID jadi kita trainingnya banyak kan online. Biasanya kita dulu ada offline juga. Oke. Nah, jadi difference in differences ini yang paling banyak digunakan ya, paling banyak sudah lumayan sering digunakan lah oleh peserta-peserta training biasanya pada umumnya. Jadi difference in differences ini di ID kalau bahasa singkatnya. Jadi kalau di ID ini sudah mirip dengan simple difference. Jadi kita sudah ada kelompok pembanding, sudah ada kelompok perlakuan, tapi yang disebut tapi cara mengukur dampaknya adalah mengenai perubahan nilai. Jadi yang diukur itu deltanya. Nilai pada bulan Desember dikurangi nilai bulan September. Jadi misalnya di kelompok pembanding nilai bulan Desember itu berapa dikurangi dengan nilai bulan September itu deltanya dia. Kemudian ada kelompok perlakuan nilai bulan Desember itu bagaimana, nilai bulan September bagaimana, ada deltanya. Nah, delta ini yang dibandingkan. Jadi nanti deltanya perlakuan dikurangi deltanya pembanding, itu yang namanya difference in differences. Jadi sebenarnya dia juga sudah cukup sudah cukup bagus juga dengan ada kelompok pembanding dan dia ngelihat ini rate rate perubahannya gitu. Nah, jadi namun kalau untuk differences ini hal yang harus diperhatikan juga adalah kita mungkin tidak yakin ya bahwa kelompok pembanding dengan kelompok kontrol ini karena dia tidak dipilih, karena kita tidak tahu bagaimana cara dia memilih ya. Kalau di ID itu kan dia juga tidak dipilih secara acak ya, mungkin dia hanya dipilih ya mungkin berdasarkan tadi misalnya geografis atau apa gitu ya. Nah, tapi jadi kita tuh mungkin tidak yakin gitu. Biasanya dengan di ID itu kita belum bisa terlalu yakin bahwa kedua kelompok ini tren perubahannya itu sebenarnya sama gitu, dan perubahan trennya hanya karena program kita itu kita masih belum bisa yakin gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan. Jadi kalau kita pakai di ID itu biasanya kita mengasumsikan bahwa tren delta dari kedua kelompok ini akan sama seandainya programnya tidak dilakukan. Itu yang biasanya kita asumsikan sih dalam melakukan di ID gitu. Nah, kita sudah ini adalah sedikit pengenalan tentang metode kuasi eksperimen di Google. Kalau misalnya teman-teman Google ini banyak sekali resources-nya. Di website Jepal juga harusnya sudah banyak sekali povertyactionlab.org. Itu banyak sekali penjelasan lebih detail, bahkan mungkin teman-teman juga sudah melakukan. Nah, selanjutnya adalah metode eksperimen. Tadi kita sudah bahas 3 metode kuasi eksperimen. Sekarang kita akan bahas mengenai metode eksperimental, yaitu evaluasi acak. Nah, jadi apa sih perbedaan antara evaluasi acak dengan metode-metode yang sebelumnya? Perbedaannya adalah, teman-teman, tadi kan saya menyampaikan ya, jadi kalau evaluasi acak itu sama juga. Jadi kita membuat ada kelompok perlakuan, ada kelompok pembanding. Tapi siapa yang masuk perlakuan, siapa yang masuk pembanding, itu kita acak. Jadi misalnya kita punya 100 sekolah di Kabupaten Tuban, itu kita acak. Jadi kita benar-benar acak siapa yang masuk. Jadi kita benar-benar nggak ada itu berdasarkan misalnya yang sekolah ini lebih jauh dari kabupaten, sekolah ini lebih dekat, yang lebih kaya, lebih miskin, tidak ada. Jadi kita benar-benar punya list of school, kemudian kita acak. Kita acak nanti yang acak ini berarti yang ini masuk perlakuan, yang ini masuk pembanding. Nah, yang kita ukur adalah nilai di bulan Desember. Jadi nilai indikator pada kelompok perlakuan dikurangi nilai indikator pada kelompok pembanding. Nah, jadi pas bulan Desember itu kita lihat nilainya berapa, terus kita kurangin. Jadi misalnya yang pembanding itu 70, yang pembanding itu 70, yang perlakuan 80, berarti ada kenaikan 10. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya pengacakan gitu? Nah, jadi ini kalau misalnya ngomongin tentang teori-teori statistiknya mungkin akan sangat panjang ya, dan teman-teman mungkin bisa browsing sendiri tentang statistik di baliknya. Namun dengan melakukan pengacakan itu kita bisa yakin bahwa kondisi awal dari kedua grup ini, yaitu grup perlakuan dan juga grup pembanding ini sama. Secara rata-rata mereka sama. Misalnya faktor-faktor pentingnya adalah tingkat sosial ekonomi, kemudian semangat siswanya dan sebagainya, itu mereka sama. Kalau kita lakukan pengacakan itu kita bisa secara teori, secara statistik kita bisa make sure bahwa tidak ada statistical difference antara kedua kelompok ini. Itu ketika kita melakukan pengacakan dan ketika jumlah sampelnya besar. Oleh karena itu, kalau kita melakukan evaluasi acak, yang harus kita perhatikan adalah ukuran sampelnya harus cukup besar.
gitu ya, sehingga pengelompokan itu bisa menghasilkan, sehingga yang konsep yang statistik tadi itu bisa terjadi gitu, seperti itu. Nah, tapi mungkin teman-teman bertanya ya, besar itu seberapa Mbak gitu kan? Jadi kayak misalnya, aduh besar itu seberapa? Nah, ini pertanyaan cukup menarik. Tapi jadi kalau kita melakukan evaluasi acak itu kita ada namanya penghitungan power ya, power calculation itu akan jadi another 1 jam presentasi sendiri, jadi mungkin saya tidak akan banyak berada di situ. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman Nudge Plus dan teman-teman tertarik, kita bisa ngobrol lagi, mungkin kita bisa adakan sesi yang lain gitu, yang kalau misalnya pengen tahu bagaimana cara kita menentukan sampel, seperti itu. Tapi memang ukuran sampel yang dilakukan dalam evaluasi acak itu memang biasanya cukup besar, gitu, sehingga kita bisa mendeteksi dampaknya. Nah, jadi salah satu keunggulan dari evaluasi acak ini ya saya sampaikan ketika kita mengacak siapa perlakuan, mengacak siapa pembanding, itu kita yakin bahwa tidak ada perbedaan sistematis di awal sebelum terjadinya program. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, metode itu mempengaruhi hasil ya. Jadi setiap metode mungkin akan memberikan estimasi dampak yang berbeda. Jadi kita berhati-hati dalam memilih. Yang benar yang mana, yang ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi yang penting dalam setiap metode itu kita tahu caveat-caveatnya itu apa dan hal-hal yang harus diperhatikan itu apa. Jadi misalnya ini kemarin ada sebuah contoh ya. Jadi kalau kita menggunakan tripos itu dampaknya 26, kalau simple difference itu minus, kalau pakai differences 6, kalau evaluasi acak tuh 5. Jadi memang beda-beda, tapi kan kita sudah punya caveat masing-masing. Jadi kalau tripos itu caveatnya yang tadi saya sampaikan, simple difference, DID dan sebagainya gitu. Oke. Nah, itu sekilas ya tentang metode evaluasi dampak dan sedikit tentang definisi evaluasi acak. Saya akan lanjutkan dulu supaya lebih terkontrol waktunya. Jadi nanti sesi tanya jawab bisa kita lakukan di belakang ya, maksudnya setelah presentasinya selesai. Oke. Ini adalah sedikit intro ya, pengenalan cara melakukan evaluasi acak. Nah, jadi kalau kita melakukan evaluasi acak, ini ada beberapa terminologi yang mungkin akan saya sedikit brief di sini, yang akan saya sedikit jelaskan. Jadi ada terminologi namanya, kita ada mengenal ada namanya random sampling dan random assignment. Nah, jadi kalau random sampling itu maksudnya adalah kita milih sampel studi dari populasi. Jadi misalnya kita punya 500, kita punya misalnya 1000 SMP di provinsi di Kabupaten Tuban gitu ya, Jawa Timur. Nah, kita cuma pilih beberapa gitu. Maksudnya nggak 1000, tapi misalnya kita cuma pilih 100 gitu. Nah, ini random sampling ini jadi bahkan untuk memilih 100 dari 1000 sekolah itu pun kita akan lakukannya juga secara acak gitu. Kenapa? Untuk kita memastikan bahwa sampelnya itu representatif terhadap populasi kita. Jadi kita nggak yang kayak berat ke daerah utara atau berat ke daerah selatan, itu tidak seperti itu. Nah, itu adalah random sampling. Kalau random assignment itu adalah bagaimana cara kita meng-assign sebuah sekolah atau sebuah desa atau seorang manusia, itu dia masuk kelompok perlakuan atau masuk kelompok pembanding, itu kita melakukannya namanya random assignment, seperti itu. Nah, ini ada sedikit ilustrasi. Jadi misalnya kalau kita punya total populasi, kemudian kita punya target populasi kita, kan ada yang masuk, misalnya kita punya total populasinya adalah Provinsi Jawa Timur ya, targetnya itu misalnya Tuban, Kabupaten Tuban. Kemudian kan dari Kabupaten Tuban itu ada 1000, misalnya ada 1000 SMP, itu kan ada yang masuk sampel, ada yang tidak masuk sampel kan. Nah, ini kita tentukan dengan random sampling. Misalnya kita ada 100 SMP yang masuk sampel. Nah, kemudian kelompok pembanding dan kelompok perlakuan juga kita tentukan dengan random assignment gitu. Jadi dari awal kita sudah melakukan pengacakan. Nah, ini ilustrasinya. Jadi misalnya nih, ini misalnya peta mana ya? Peta Kabupaten Tuban gitu ya misalnya. Kemudian ini misalnya itu ada rumah tangga gitu. Misalnya ada rumah tangga. Ini kita blok-blok. Nah, misalnya habis itu pertama kita lakukan survei awal ya. Survei awal misalnya kita melihat pendapatan per kapita per bulan dari rumah tangga ini misalnya 1.250 gitu ya. Jadi dari orang-orang yang ada di sini. Nah, kemudian sekarang kita melakukan random sampling, yaitu mengambil sampel secara acak dari daerah yang ingin diteliti. Jadi tadi kan ada banyak tadi ya. Jadi ada banyak segini, kita acak. Nah, kita akan pilih
Kemudian kita hitung dari rumah tangga yang kita pilih ini pendapatan per bulannya berapa, kita survei. Kemudian misalnya kita menemukan bahwa sampel kita 1.252 gitu. Oke. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita melakukan random assignment. Misalnya kita punya program karena pendapatan berarti mungkin kaitannya dengan misalnya bantuan sosial gitu ya. Kita berikan misalnya bantuan sosial, misalnya pinjaman modal gitu deh, pinjaman modal usaha gitu ya untuk rumah tangga di desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, kita pilih nih dari rumah tangga ini, sampel rumah tangga kita pilih yang mana yang akan kita masukkan ke kelompok perlakuan, yang mana yang akan kita masukkan ke kelompok pembanding. Nah, kita pilih, nah yang orange ini yang akan kita masukkan ke kelompok perlakuan. Kita pilih secara acak. Kemudian kita lakukan survei, kita lihat, oh ternyata yang kelompok perlakuan ini pendapatannya 1.257, ya kan? Nah, kelompok pembanding yang tadi bukan warna orange, yang warna coklat, yang warna hitam, nah ini kita ukur lagi 1.244. Nah, di sini walaupun angkanya berbeda, tapi kita bisa melakukan statistical test. Jadi untuk memastikan bahwa ini perbedaannya tidak signifikan secara statistik gitu, tidak ada perbedaan secara statistik. Gitu. Jadi caranya cukup ini ya, cukup sederhana sebenarnya. Jadi kayak kita mulai dari target populasi, kemudian kita lakukan random sampling, kemudian kita lakukan random assignment. Seperti itu. Nah, dengan random sampling kita tahu bahwa sampel dan populasi, bahwa sampel kita itu cukup representatif terhadap populasi dilihat dari pendapatan per bulan. Kemudian dengan random sampling kita cukup yakin bahwa kelompok perlakuan dan kelompok pembanding kita tidak berbeda secara statistik seperti itu. Ya, nah ini mungkin beberapa catatan ya. Jadi random assignment itu harus dilakukan sebelum program dimulai. Jadi jangan sampai kayak kita udah punya program tentang jam tambahan matematika sudah mulai terus kayaknya kita baru acak. Nah, kayak yang ini lebih nurut deh kalau diajarin. Jadi kita acak, kita masukin dia ke kelompok ini, tidak seperti itu ya. Jadi random assignment itu harus dilakukan sebelum program dimulai gitu. Jadi ini mungkin sedikit catatan bahwa evaluasi acak itu tidak dapat dilakukan dengan peserta yang sudah mendapatkan program tanpa pengacakan. Jadi misalnya programnya itu sudah berjalan, misalnya ternyata program jam tambahan matematika itu sudah berjalan gitu ya, tiba-tiba bulan September teman-teman Nudge Plus masuk terus kayak kita mau melakukan evaluasi acak. Program udah jalan dari tahun lalu. Nah, itu tidak bisa dilakukan ya kalau misalnya sejak tahun lalu itu proses pemilihannya tidak acak. Kecuali kalau memang ternyata pemerintah Kabupaten Tubannya sangat visioner gitu ya. Ini saya pilih secara acak Mbak kemarin gitu. Nah, itu baru tuh bisa dilakukan gitu. Nah, lalu apakah evaluasi acak bisa dilakukan untuk program yang sudah berjalan? Sebenarnya bisa. Namun ada beberapa catatan lagi. Yang pertama adalah misalnya kita menemukan partisipan baru. Jadi misalnya awalnya kita cuma lakukan jam tambahan matematika itu misalnya di 100 sekolah, kemudian kita pengen nambah 100 sekolah lagi gitu. Nah, yang 100 sekolah yang baru itu bisa kita pilih secara acak. Atau misalnya kita ekspansi gitu, misalnya awalnya ya kayak gitu. Nah, yang kedua misalnya terdapat komponen tambahan dari program. Misalnya nih, program yang sudah ada adalah pemberian jam tambahan matematika. Tapi kemudian ada tambahan yaitu pemberian materi online kepada siswa gitu misalnya, pemberian tambahan materi online kepada siswa. Nah, yang tambahan materi online ini kita bisa kita pilih secara acak. Jadi dari orang-orang dari sekolah-sekolah yang sudah punya program sebelumnya itu kita acak berapa yang nanti yang akan dapat materi online, berapa yang tidak dapat. Gitu juga bisa. Jadi kita bisa menambahkan komponen baru. Atau ketika pendaftar program melebihi kapasitas, misalnya itu jadi kita tuh Kabupaten Tuban itu pengen misalnya bikin pengumuman gitu, yuk ayo sekolah-sekolah yang pengen mendaftar untuk program tambahan matematika gitu. Nah, kita cuma punya kuota untuk 50 sekolah. Nah, ternyata yang apply itu ada 100 sekolah. Nah, kita bisa menerima dengan kita acak aja gitu, yang daftarkan 100 tuh, jadi kita acak siapa yang menerima, siapa yang tidak, siapa yang akan menerima program, siapa yang tidak gitu. Jadi itu kalau misalnya ternyata program itu sudah berjalan
gitu sih. Tapi memang biasanya kalau kita melakukan evaluasi acak itu pada saat awal-awal, tahapan awal sebelum program dimulai. Jadi segala random assignment dan random sampling itu bisa dilakukan sejak awal. Oke. Nah, jadi random assignment itu bisa dilakukan di berbagai tingkat. Jadi kalau tadi saya kan menyebutkannya sekolah ya, jadi misalnya ada 50 sekolah jadi kelompok pembanding, 50 sekolah jadi kelompok kelompok perlakuan. Nah, apakah harus sekolah? Tidak. Jadi itu sangat tergantung dengan bentuk intervensi yang teman-teman lakukan. Seperti misalnya kalau program jam tambahan itu sekolah, ya berarti pengacakannya tingkat sekolah. Kalau misalnya ternyata pemberian bantuan, misalnya bantuan permodalan gitu ya untuk warga di desa, berarti bisa pengacakan tingkat rumah tangga atau pengacakan tingkat desa seperti itu. Jadi tergantung dengan desain dari masing-masing teman-teman. Atau misalnya kayak reminder gitu ya, misalnya reminder untuk oh gini, misalnya adalah reminder untuk mengisi apa namanya, apa sih, reminder untuk lapor pajak gitu misalnya. Misalnya reminder untuk lapor pajak lewat online pajak itu apa sih namanya? Ya, itu ya yang online pajak itu ya, yang sistem online itu. Nah, itu bisa misalnya remindernya itu lewat SMS gitu. Kita bisa acak misalnya wajib pajak kita berapa sih, 200 juta orang, banyak amat. Berapa ya, 100 juta orang gitu ya, 100 juta orang. Nah, gitu kita bisa acak tuh 50 juta mungkin dapat SMS, 50 juta nggak dapat SMS. Itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi tergantung dengan desain yang mau teman-teman lakukan. Nah, tadi memang sudah saya sebutkan bahwa random assignment itu dapat dilakukan di berbagai tingkat, tapi ini juga ada beberapa pertimbangan yang mungkin teman-teman yang mungkin kita bisa diskusikan. Jadi misalnya tadi yang nomor 1 sudah saya sebutkan ya, jadi tergantung dengan programnya teman-teman itu nanti akan menyasarnya tingkat apa. Kalau tingkat individu ya berarti lewat individu, kalau tingkat desa berarti pengacakannya tingkat desa, kalau sekolah berarti tingkat sekolah. Jadi itu sangat tergantung. Yang kedua adalah kita perlu memperhatikan namanya spillover. Seperti misalnya begini. Kita pengen memberikan subsidi apa ya? Oh gini, subsidi pupuk bagi petani gitu teman-teman ya. Misalnya subsidinya itu berupa uang. Jadi uang 500.000 per bulan. Kemudian kita pengen melakukannya itu tingkat individu, tingkat rumah tangga petani. Jadi dalam satu desa itu kan nanti akan ada petani yang dapat, akan ada yang enggak ya kan. Nah, nanti kita harus perhatikan nih apakah ada kemungkinan spillover gitu. Misalnya misalnya saya petani nih di desa saya, terus wah saya dapat 500, kayak wah ada Mas Pian nggak dapat subsidi nih, kasihan, kemudian subsidinya saya bagi sama Mas Pian gitu kan, Pian ini aku kasih nih 250.000 gitu, tadi aku dapat subsidi. Nah itu kan spillover, jadi kita tidak jadinya orang yang seharusnya tidak mendapatkan itu akhirnya dia malah mendapatkan gitu. Itu yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaannya. Nah, strateginya adalah supaya tidak terjadi, atau misalnya gini, yang paling simpel itu misalnya informasi gitu ya. Kita pengen memberikan informasi tentang informasi bahwa cara lapor pajak itu bisa online gitu kan. Jadi kemudian kita ngasihnya itu lewat individu gitu. Misalnya di desa gitu ya. Misalnya rumah tangga ini dapat informasi yang ini enggak gitu kan. Kita pengen lihat kan perbedaannya. Nah, tapi karena levelnya rumah tangga dan kalau di desa itu kan biasanya orang suka ngumpul gitu ya, suka ngumpul, kemudian suka diskusi dan satu sama lain. Nanti takutnya yang satu orang tuh akan, kemarin aku dapat informasi loh bahwa kita bisa lapor pajak secara online. Kemudian yang lain akhirnya tahu gitu kan, harusnya mereka tidak tahu. Nah, itu juga salah satu bentuk spillover yang perlu kita hindari. Jadi biasanya strateginya adalah kita naikkan tingkat pengacakan. Jadi instead of tingkat rumah tangga, misalnya kita pilihnya tingkat desa gitu. Jadi yang desa ini kita kasih informasi tentang lapor pajak secara online, yang desa satu lagi enggak gitu. Jadi seperti itu. Jadi harapannya sih antar desa ya mungkin masih bisa jadi ya, antar desa itu mungkin tiba-tiba saya punya saudara di desa lain terus saya ngomong ke mereka gitu bisa juga. Cuman kan setidaknya itu bisa diminimalkan daripada kalau kita tetanggaan gitu yang dapat treatment sama yang enggak gitu. Nah, cuman memang perlu diperhatikan adalah ini kaitannya dengan yang nomor 3, apakah power cukup. Nah, jadi biasanya kita itu kan tadi saya sampaikan ya, untuk mengukur jumlah sampel kan kita pakai nama penghitungan power. Nah, power ini juga akan sangat tergantung dengan misalnya gini, untuk mendeteksi dampak kalau misalnya kita lakukan pengacakan di tingkat individu itu kita butuh 500 individu misalnya. Nah, 500 individu itu kan paling hanya
paling hanya 2-3 kecamatan gitu ya. Tapi misalnya kita naikkan tingkat pengacakannya menjadi desa, berarti kan kita akan butuh 500 desa gitu kan. Nah, 500 individu dengan 500 desa itu kan pasti biayanya sangat berbeda ya teman-teman ya. Misalnya kita biaya untuk melakukan survei, untuk melakukan monitoring, untuk melakukan implementasinya kan beda. Nah, itu juga hal-hal yang harus kita perlu perhatikan gitu. Biasanya mungkin kita bisa ambil tengah-tengahnya, kayak misal oke deh, instead of kalau individu itu terlalu spillover-nya terlalu banyak, tapi kalau desa biayanya terlalu tinggi, mungkin kita bisa pilih pengacakannya tingkat RT atau tingkat RW atau tingkat dusun seperti itu. Oke. Nah, masih banyak ternyata ya. Sebentar saya minum dulu teman-teman. Boleh minum yang banyak. 5 menit lagi ya, Maya. Biar 5 menit Mas. Oke, siap. Nah, jadi ini tinggal 2 slide terakhir kalau nggak salah. Jadi kita yang pertama harus memastikan bahwa kelompok perlakuan dan pembanding itu tetap murni ya. Jadi nggak ada yang kayak nggak ada yang nakal gitu. Jadi misalnya yang anak perlakuan tiba-tiba dia memberikan informasi pada yang atau misalnya gini, misalnya nih tim Nudge Plus ini dibagi 2 gitu ya. Misalnya Mas Luri ini tim yang untuk memberikan intervention, kemudian Mas Pian ini yang tidak memberikan, yang di-assign ke kelompok pembanding. Nah, ini jangan sampai tiba-tiba dibalik atau kayak tiba-tiba Mas Luri malah memberikan interventionnya itu ke desa yang harus tidak kita beri intervention. Itu jangan sampai terjadi. Makanya biasanya itu kita bedakan penyedia layanannya. Jadi bukan orangnya sama, takutnya dia bingung nanti. Kemudian tingkat pengacakannya kita bedakan. Biasanya sih kalau desa bisa cukup lebih mudah ya. Jadi kayak desa ini dapat, desa ini nggak dapat. Tapi kalau individu kan kadang suka ada rada rumit gitu sih. Maaf. Atau misalnya kita membuat buffer antara kedua kelompok. Jadi misalnya desanya itu nggak yang terlalu mepet. Tapi misalnya kita perhatikan juga dalam pengacakan, kita perhatikan geografisnya juga atau seperti apa gitu. Ini intinya sih yang paling penting adalah di dalam RCT, di dalam randomized evaluation itu implementasinya tuh harus benar-benar sangat menaati protokolnya ya. Jadi misalnya misalnya kita sudah tetapkan bahwa sekolah ini dapat program, ya sekolah ini dapat program gitu. Jadi tidak ada, jangan sampai sekolah ini, atau mungkin sekolah ini tidak dapat program, ya berarti dia tidak menerima program. Jangan sampai kebalik-balik. Itu yang benar-benar harus kita perhatikan. Dan biasanya kalau kami di JPAL itu salah satu tugas kami adalah mengawasi pelaksanaan ini di lapangan gitu. Jadi apakah pelaksanaannya sudah benar atau belum. Ya, oke. Nah, ini paling ada beberapa hal juga. Kalau misalnya teman-teman memiliki kekhawatiran bahwa kelompok pembanding itu tidak etis, kita bisa mempertimbangkan beberapa desain. Misalnya kita bisa menggunakan namanya phase-in. Jadi misalnya ada 1.000 sekolah di Tuban, misalnya 100 sekolah dulu terima program tahun ini, kemudian tahun depannya 100 sekolah lagi, tahun depannya 100 sekolah lagi, seperti itu. Atau kita bisa lakukan pengacakan bubble atau design encouragement, jadi kita pakai siapa yang mau mendaftar, seperti itu. Baik, itu saja pengantar dari saya. Sepertinya waktunya pas ya, Mas Luri ya. Keren, pas banget. Terima kasih. Itu pengantar dari saya. Semoga makin tertarik untuk mempelajari evaluasi dampak setelah hari ini. Jangan-jangan makin kayak, aduh ribet banget. Nah, silakan, ini sebelum itu saya mau posting dulu di meeting supaya teman-teman tahu mengenai amal. Jadi di situ kalau mau tahu lebih detail terkait amal ya, saya share linknya di chat group. Sebetulnya saya banyak banget pertanyaan karena saya basisnya itu adalah eksperimental di lab ya, dan di lab itu kita environment-nya sangat terkontrol, berbeda dengan model yang dilakukan oleh JPAL karena lebih ke field experiment ya. Nah, sambil nunggu, wah ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Saya baru mau nanya, tapi karena kita harus mengagungkan tamu, jadi harus tamu duluan yang kita ini kan ya. Dari Prof. Haris Susianto, apa metode yang sering dipakai JPAL di Indonesia? Oke, ini mungkin summary dari presentasi yang 45 menit tadi bisa menjawab ini ya. Kemudian apa ada alasan khusus untuk memilih metode itu mungkin ya? Kemudian jika hasil evaluasi berdasarkan beberapa metode beda, bagaimana best practice di JPAL membuat kesimpulan? Nah ini keren banget pertanyaannya. Jadi kita tadi ngomong beberapa metode ya, ada yang quasi eksperimen dan ada yang ilmu eksperimen. Kemudian juga sebetulnya di level di classical economics kita sering pakai yang namanya regression analysis untuk melihat dampak kan gitu ya.
Nah, ini gimana melihat berbagai metode ini diaplikasikan dan khususnya untuk GPL, mengapa misalkan metode tertentu itu dipilih dibanding metode yang lain? Mungkin itu, Amal, pertanyaan pertama dari Prof. Hari. Baik, terima kasih Prof. Hari atas pertanyaannya. Jadi kalau di JPAL sendiri kita menggunakan metode evaluasi acak, Prof. Hari dan juga teman-teman. Jadi randomized evaluation itu adalah bisa dikatakan ini ya salah satu-satunya metode yang kita pakai untuk melakukan evaluasi dampak, karena memang kalau tadi teman-teman memperhatikan bahwa di antara 4 macam metode evaluasi dampak itu memang evaluasi acak itu kita anggap sebagai yang paling rigorous gitu, karena evaluasi acak itu dengan melakukan evaluasi acak kita bisa yakin bahwa kelompok pembanding dan kelompok perlakuan itu karakteristiknya sama, sehingga jika ada perubahan di akhir itu nanti kita bisa pastikan bahwa perubahan itu hanya karena program yang kita buat. Jadi memang kita selalu menggunakan evaluasi acak gitu dalam kegiatan dalam studi-studi yang kita lakukan. Kemudian kalau misalnya hasil evaluasi berdasarkan berapa metode itu berbeda, nah karena di JPAL itu kita memang hanya menggunakan RCT, jadi memang hasil evaluasi dampak yang kita gunakan ya memang hanya RCT itu, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman melakukan berbagai metode evaluasi karena penasaran ya, nyoba berbagai metode, terus ternyata hasilnya beda semua, itu saya kembalikan kepada teman-teman mau menggunakan yang mana, asalkan dalam setiap metode itu ada caveatnya, itu dijelaskan saja, di-acknowledge aja. Misalnya kayak, saya nih nggak bisa nih melakukan RCT karena saya misalnya ya, misalnya tidak ada dana yang cukup karena sampelnya harus besar gitu. Nah, misalnya saya akan menggunakan simple difference atau menggunakan DID itu tidak masalah, tapi nanti mungkin ketika kita menyatakan hasilnya itu ada beberapa caveat tadi yang harus kita take into account. Gitu aja sih sebenarnya. Makasih Prof. Hari, Mas Luri dan teman-teman. Ya, oke, terima kasih. Jadi RCT is the best ya untuk JPL ya. Sejauh ini memang yang kita anggap paling rigorous gitu sih, Mas Luri. Ya. Mungkin nanti Mas Luri ini bisa menciptakan metode yang lain, Mas. Ayo bareng-bareng. Memang ya, sekarang RCT ini jadi gold standard untuk melihat impact ya. Seperti tadi Mbak Amal sampaikan. Nah, ini Pak Mas Ahmad Solihin mungkin bisa lebih spesifik ininya pertanyaannya. Sebelum menunggu pertanyaan yang lain, mungkin saya penasaran sama yang Amal sampaikan ya, mengenai pemilihan leveling dari randomisasi ya. Itu kan bisa dari unit, kemudian karena pertimbangan tertentu salah satunya spillover effect ya, kita bisa naikkan ke level household atau RT RW kemudian dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, ini mempengaruhi presisi dan akurasi dari impact evaluation nggak? Harusnya gini sih Mas, kalau misalnya tingkat pengacakan itu harusnya itu tidak ya, karena kan pada tingkat pengacakan kita akan menentukan yang power tadi itu kan, jadi kita akan hitung sampelnya dengan menggunakan power calculation. Jadi nanti dari situ kan kita ketahuan kalau misalnya tingkat household, tingkat individu itu berapa individu yang kita butuhkan, kalau tingkat desa itu berapa yang kita butuhkan, kalau tingkat kabupaten atau tingkat sekolah berapa yang kita butuhkan. Jadi harusnya dengan perhitungan itu sih kita sudah bisa mendeteksi dampak secara presisi dan akurat, secara precise dan akurat gitu sih. Paling mempengaruhinya biaya ya, yang tadi betul sekali Mas Luri, biaya, timeline, misalnya mungkin kalau individu mungkin bisa lebih cepat selesainya karena paling cuma berapa desa, tapi kalau kayak 500 desa gitu bisa lama juga gitu sih. Iya. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Zeki ya. Oke. Apabila menggunakan RCT, robustness-nya bisa dilakukan dengan bagaimana ya biasanya ya? Uji bedanya itu kali ya, uji bahwa mengetahui kontrol treatment berbeda dengan treatment group misalkan seperti itu ya. Mungkin itu kali ya pertanyaan dari Mbak Zeki. Jadi biasanya kalau kita ini mungkin saya untuk pertanyaan mungkin saya tidak bisa terlalu detail ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lain untuk yang pertanyaan yang lebih detail atau mungkin jawaban saya kurang memuaskan, nanti bisa dikirimkan email. Saya bisa nanti minta kolega saya yang tentu lebih expert dalam teori behind RCT untuk membantu menjelaskan gitu. Tapi biasanya kita lakukan adalah
pas awal-awal kan kita melakukan namanya baseline survey atau survei awal. Nah, dari situ kita lihat beberapa karakteristik. Ini sekalian beberapa karakteristik, kemudian nanti biasanya kita lakukan tes, kalau nggak salah t-test ya, untuk melihat perbedaannya apakah statistically signifikan atau tidak. Gitu sih sebenarnya. Itu yang kita lakukan di awal. Sepertinya saya sampai di situ aja sih, Mbak Zeki. Nanti kalau misalnya pertanyaan detail tentang econometrics-nya, monggo bisa email saya. Nanti saya akan berikan email saya di slide. Nanti akan saya slideshow lagi. Kita bisa ngobrol lebih banyak di situ gitu. Kalau tentang econometrics dan science behind RCT. Ya, takutnya saya bukan kapasitasnya di situ gitu. Ya, yang menarik dengan RCT ini adalah kita nggak mesti pakai tools yang rumit untuk mengetahui dampakan gitu ya. Makanya dia bikin simple dan straightforward sekali. Berbeda dengan pendekatan-pendekatan lain. Ada pertanyaan lagi dari sebelum ke Mas Pian, karena Mas Pian kenal sama Mbak Amal, saya ke Prof. Hari lagi, ini ada tambahan sedikit. Karena ini menarik nih. Tadi disampaikan randomisasi dengan unit analisis desa atau sekolah. Sejauh mana karakteristik murid suatu sekolah bias mempengaruhi kesimpulan evaluasi? Oke. Bisa atau bias ya? Ini bisa mungkin ya, bisa mempengaruhi kesimpulan dari evaluasi. Oh iya, kayaknya bisa sih Mas kayaknya. Soalnya biasanya di Zoom tuh suka ada typo gitu. Oke. Baik, terima kasih Prof. Hari atas pertanyaannya. Jadi memang kalau di RCT itu ketika kita memilih sampelnya dengan acak, kemudian kita mengassign sekolah atau desa atau individu secara acak, itu kita bisa pastikan bahwa karakteristik dari dua-duanya, dari dua kelompok pembanding dan kelompok perlakuan, itu karakteristiknya itu sama gitu, sehingga ketika pada saat kita mendapatkan hasil akhir di bulan Desember tadi, kita lihat nilai matematika dan perbedaan nilai matematikanya, itu kita bisa lihat bahwa itu hanya karena program kita, tidak dipengaruhi oleh karakteristik yang lain. Pada prinsipnya seperti itu sih, teman-teman, Prof. Hari dan juga Mas Luri. Jadi kita harapkan memang justru kita melakukan pengacakan itu untuk menghindari adanya karakteristik yang berbeda gitu antara dua kelompok yang pada akhirnya mungkin bisa jadi akan estimasi kita bias gitu. Ya, clear ya. Justru randomize itu yang membuat semuanya hilang gitu ya, theoretically. Tapi ini tadi yang yang acak itu kan sekolahnya, bukan muridnya. Kan bisa aja misalnya secara nggak sengaja gitu ada murid-muridnya ini anak orang kaya semua atau pinter-pinter semua. Gimana tuh? Nah, justru sebenarnya dengan evaluasi acak itu, Pak Hari, kita biasanya itu make sure bahwa dengan jumlah sampel yang cukup ya, kita biasanya melakukan, jadi prosesnya itu, misalnya pas awal-awal itu kita melakukan survei gitu ya kepada seluruh siswa dan guru dan semua dari sekolahnya. Jadi biasanya sih secara average, kelompok yang ada di pembanding dengan perlakuan itu akan sama gitu sih average-nya. Mungkin ada yang kaya, ada yang tidak kaya dan sebagainya, tapi on average itu nanti biasanya karakteristiknya itu akan sama gitu ketika kita melakukan pengacakan. Makanya kita pas awal kita lakukan balance checking tadi kan, gitu sih. Tapi kalau misalnya memang ada kejadian yang ternyata setelah dilakukan pengacakan itu masih tetap ternyata tidak balance, ya mungkin ada ya itu agak di luar kapasitas saya sih kalau misalnya ternyata setelah dilakukan pengacakan loh kok masih tidak balance. Nah itu mungkin ada hal-hal econometrics thing yang mungkin perlu kita lakukan gitu. Cuma kebetulan saya belum bisa menjawab pertanyaan yang itu. Prof. Hari mungkin bisa disampaikan lagi lewat email. Coba nanti saya akan diskusi dengan kolega saya gitu sih. Sebetulnya itu pertanyaan dari Mas Pian. Jadi proses pengacakan itu gimana kalau misalkan ternyata hasilnya itu karakteristiknya itu tetap berbeda gitu di antara control group dan grup yang lain. Nah, itu apakah metodenya yang salah, metode pengacakannya, atau sampelnya kurang besarkah gitu kan? Itu gimana biasanya JIPL melakukan itu? Pertanyaannya sangat menarik ya, soalnya kebetulan saya sendiri belum pernah ada kasus ketika perlakuan dan juga pembanding itu tiba-tiba memang tidak sama gitu ya. Biasanya sih yang pertama kita lakukan kan kita pasti menentukan jumlah sampelnya cukup besar ya, Mas Luri dan teman-teman. Kemudian
karakteristiknya juga kita sesuaikan. Seperti misal kalau kita pengen melihat misalnya outcome variables kita adalah nilai belajar gitu ya. Biasanya kan karakteristik yang kita observasi itu banyak banget. Jadi karakteristik yang kita maksud itu tidak cuma karakteristik yang terlihat seperti kemudian pendapatan per bulan, pengeluaran per bulan, kondisi rumah dan sebagainya, tapi biasanya kita juga lihat kayak internal motivation dia, terus kondisi psikologis dan sebagainya. Itu juga biasanya kita ukur sih. Jadi mungkin yang perlu dilakukan adalah penghitungan sampelnya itu harus dilakukan secara tepat, dan juga penentuan karakteristiknya itu juga harus yang sesuai gitu sih. Jangan sampai misalnya kayak kita outcome yang mau diukur apa, terus ternyata karakteristiknya apa gitu sih. Mungkin itu ya. Kalau ternyata memang masih tidak balance, ini hal yang menarik ya. Saya juga penasaran, jadi mungkin coba nanti saya tanyakan, kemudian jawabannya saya kirimkan ke Mas Luri gitu, nanti biar bisa di-share sama yang lain. Iya. Menarik sih itu pertanyaannya. Saya juga sering beberapa kali lah bikin eksperimen itu pakai randomize pakai komputer ya untuk acaknya itu sering banget itu jomplang tuh hasilnya ketika kita tes ya. Theoretically sih sama ya peluangnya, tapi ternyata pas kita eksekusi ternyata beda. Boleh nanti di-share itunya emailnya untuk. Saya sambil catat dulu ya Mas pertanyaannya. Ya. Nah ini kemudian pertanyaan berikutnya adalah jumlah sampel yang cukup. Tadi Ama udah sampaikan ya. Kalau di pengalaman saya sih jumlah sampel yang ditambah itu akan mengurangi resiko untuk tadi randomisasinya jadi tidak acak, tidak menghasilkan sampel yang karakteristiknya sama gitu ya. Itu mestinya berhubungan dengan jumlah sampel. Tapi lebih teknikal, bagaimana sih cara nentuin jumlah sampel yang cukup itu gitu? Karena kan mungkin tiap project berbeda-beda ya. Untuk misalkan yang sifatnya public policy kayak tadi misalkan sama cerita masalah nilai matematika misalkan itu gimana cara nentuin jumlah sampel, baik itu di level individu atau misalkan nanti ketika kita naikkan ke level sekolah, misalkan tadi Prof Hari sampaikan karena sekolah kan dia mengcapture satu unit besar. Artinya kan jumlah sekolahnya mesti besar juga tuh, mesti banyak kan? Itu gimana ya? Oke, jadi ini tadi pertanyaannya Pian kayak apakah ada rule of thumb-nya ya? Sebenarnya rule of thumb kayak misal berapa sampelnya itu tidak ada ya. Jadi yang kita lakukan biasanya memang dari awal kita itu menghitung powernya. Jadi kita lakukan power calculations. Cuman secara teknikalnya sendiri saya belum terlalu menguasain. Jadi saya kasih resources saja kepada teman-teman yang mungkin penasaran tentang apa itu power calculations. Nah, jadi ada di website JPAL namanya Conduct Power Calculations. Di situ ada cara-caranya bagaimana cara kita menghitung jumlah sampel yang tepat untuk kita bisa mendeteksi adanya dampak gitu sih. Jadi mungkin kita bisa berangkat dari situ ya. Cuman kalau untuk detailnya sejujurnya saya sendiri itu di luar skop kemampuan saya. Jadi kalau saya diizinkan, saya nyimpan dulu pertanyaannya. Aduh, saya kayaknya banyak banget utang pertanyaan nih kalau Mas Luri nih. Tapi saya akan jawab lewat email. Teman-teman jangan khawatir. Gitu. Jadi mungkin pertanyaannya saya simpan dulu ya, Mas Pian ya. Sambil itu mungkin bisa dilihat resources yang ada di website JPAL, sekalian mengunjungi website JPAL. Berarti ada sesi kedua nanti. Iya, Mas. Kalau misalnya nanti tentang power calculation, penghitungan power, tentu tidak dengan saya ya. Nanti kita ada rekan di JPAL yang memang lebih berkapasitas untuk menyampaikan hal tersebut gitu. Oke, lebih ke statistician ya. Oke. Sebentar, ada pertanyaannya tadi yang kelewat adalah dari Mbak Zeki tadi ya. Tadi kan nanya masalah apa metode untuk mengukurnya itu ya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, ini maksudnya kurang clear ya saya bacanya. Maaf banyak lagi. Metode yang lain gitu ya Mbak, bukan rangkaian metode RCT. Maksudnya apa ya? Mungkin bisa diperjelas Mbak Zeki di chatnya di-clearkan.
sambil menunggu pertanyaan dari peserta, saya juga punya pertanyaan ini, Mbak Amal. Tuh, saya jadi lupa tuh, saking banyaknya pertanyaan. Oh iya, apakah ada ya pengalaman ketika di JPL bahwa RCT itu tidak bisa dilakukan? Gitu. Akhirnya terpaksa JPL pakai di ID misalkan gitu. Karena ini kan field eksperimen ya. Field eksperimen itu kan kita nggak bisa ngontrol semuanya kan. Nah, ada nggak kasus seperti itu? Betul. Jadi gini Mas Luri, jadi memang kadang-kadang ya tidak semua hal, kalau di Jepang kebetulan memang kita menggunakan RCT mostly. Sepertinya ada satu evaluasi yang kita lakukan tapi tidak menggunakan yang menggunakan kuasi eksperimen, tapi itu hanya satu. Tapi itu karena kebetulan bukan kewenangan saya, karena bukan project yang saya manage, jadi saya sepertinya tidak berwenang untuk menyampaikan. Cuman memang hanya satu itu, sisanya kita lebih menggunakan RCT. Cuman memang begini sih, RCT itu kan selain ya RCT itu tidak semua hal itu memang harus di RCT-kan gitu. Ada kalanya memang kita tidak bisa melakukan RCT karena berbagai hal. Seperti misalnya misalnya intervention yang dilakukan itu ternyata berbiaya mahal, sehingga kalau kita evaluasi dengan RCT itu akan lebih mahal. Walaupun tidak semua RCT mahal, kita bisa melakukan RCT yang sangat sederhana, misalnya mengirimkan SMS gitu kan, itu juga cukup, atau mengirimkan reminder lewat WA, WhatsApp itu kan juga termasuk yang low cost, tapi memang tidak semua hal bisa kita RCT-kan. Atau misalnya sebuah program itu sudah berjalan, misalnya kita punya ada pelatihan terhadap koperasi se-Indonesia gitu ya. Kalau misalnya kita lihat bahwa programnya sudah jalan, kemudian tidak ada rencana untuk ekspansi, tidak ada rencana untuk penambahan wilayah koperasi dan sebagainya, itu biasanya kita tidak lakukan RCT. Jadi kalau di Jepang itu sebelum kita sampai pada sebuah RCT itu kita memang assessment yang kita lakukan itu sangat sangat rigorous dan sangat lama gitu Mas. Jadi kita biasanya needs assessment itu kita bisa 6 bulan sampai 1 tahun, bahkan bisa lebih gitu, untuk melihat apakah ini mungkin nggak ini kita lakukan RCT-nya gitu. Jadi kalau memang mungkin ya kita lakukan, kalau tidak ya berarti mungkin tidak kita lakukan RCT gitu sih. Seperti Lebih itu ke sih. biaya ya? Macam-macam sih Mas. Kalau biaya tadi yang saya sampaikan, memang ada RCT yang mahal, ada RCT yang bisa murah juga. Misalnya nih, kita pengen mencoba fitur bagaimana kalau di Gojek itu fitur makanan sehat itu ditaruh di depan pas pesen GoFood. Nah, apakah itu akan bikin orang jadi pesan makanan sehat? Itu kan juga sebenarnya sangat sederhana ya Mas ya, dan mungkin low cost juga. Paling costnya ya kita harus kerjasama dengan Gojek gitu, tapi atau mungkin GoFood atau GrabFood gitu. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau biaya itu pertimbangan kesekian, tapi yang paling penting adalah tadi kalau misalnya apakah program itu sudah berjalan atau belum. Kalau programnya sudah berjalan, biasanya tidak bisa kita lakukan RCT, kecuali programnya sudah berjalan itu kita pengen tambahkan sesuatu, atau kita pengen mengekspansi daerah, atau kita pengen misalnya ya, atau kita pengen misalnya kayak ada pendaftar yang baru gitu sih. Jadi kayak gitu sih Mas, pertimbangannya. Ya, ini thank you. Amal, kita langsung ke Mbak atau Mas ya. Tapi sebelum ke Mas Zeki, saya nunjukin ini nih, namanya buku JPL ini apa? Oh iya, buku itu juga. Jadi itu RCT Bible. Jadi ini technical banget, step by step banget. Jadi keren banget ini buku. Jadi yang Amal tadi sampaikan sebetulnya nggak usah baca buku lagi nih sebetulnya. Udah cukup tadi tuh. Ya betul. Kalau saya mau ada buku Running Randomized Evaluation, itu semacam Bible-nya RCT lah. Jadi semuanya bisa, termasuk yang tadi Mas Pian tanyakan tentang power calculation dan jumlah sampel, itu semuanya di situ juga gitu sih. Oke, Mas Zeki, Mbak Zeki silakan tadi supaya lebih clear pertanyaannya. Monggo. Ya, terima kasih, saya Mas kok Mas. Ya. Oh iya, sorry. Ya, monggo. Jadi kan biasanya yang kalau di RCT itu yang saya tahu di jurnalnya Banerjee sama Duflo itu kan biasanya pas dia habis mengumpulkan sampelnya, terus dia memastikan bahwa sampelnya itu tadi sudah disampaikan ya, karakternya itu tidak terlalu berbeda. Nah itu kan apakah ada metode yang biasanya dipakai JPAL untuk menguji perbedaan itu gitu? Maksudnya mostly pakai metode yang apa? Uji T atau PSM atau yang apa gitu? Oke.
Makasih Mas Zeki atas pertanyaannya. Jadi karena di JPAL ini kita banyak, kalau misalnya di JPAL di Indonesia sendiri kita banyak sekali ya proyeknya. Cuman kebetulan kalau yang pernah saya alamin, yang pernah saya, maksudnya yang pernah saya bekerja, saya involve, itu kalau nggak salah kita itu untuk balance checking itu pakai t-test ya kalau nggak salah. Jadi kita melihat apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak gitu sih. Cuman kalau misalnya PSM mungkin ada ya, cuman saya sendiri belum melakukan itu gitu. Kalau di saya. Ya, kayaknya terkait metode statistik kita bisa buka sesi khusus itu ya, karena lautan tersendiri itu untuk didiskusikan. Apakah pakai parametrik, non parametrik dan sebagainya. Kemudian kita masih ada waktu berapa lama ya? 13 menit lagi. Nah, ini dari Mas Aminullah Ahmad Mutakin. Jika ingin membandingkan antara sekolah, pesantren, dan umum, apa diperbolehkan? Karena kedua lembaga ini memiliki karakteristik yang cukup berbeda. Di kampus mahasiswa S1 lulusan dari sekolah umum dan berbasis sekolah agama ada perbedaan dalam memahami materi perilaku kesehariannya. Bisa nggak kita bandingin pesantren dan umum? Ini konteksnya apa ya? Mungkin saya terus terang belum nangkap. Tapi kalau misalkan Ama bisa nangkap ini, silakan dijawab, Ma. Iya, membandingkan antara sekolah pesantren dengan umum. Kira-kira program yang mau diberikan apa ya, Mas? Misalnya kayak atau Mbak, sorry Mas Aminullah, dibuka aja ininya apa mic-nya? Iya, itu di-unmute. Silakan disampaikan supaya lebih clear. Mau izin bertanya Mbak Mel, misalkan seperti ini ya, karena ada dugaan kan, saya juga baru melihat akhir-akhir ini ada rekognisi dari pemerintah yang dulunya tidak ada seperti hari santri, kemudian mereka mengadakan hari santri. Itu kan kayak ada apa ya? Karena ada pandangan umum di masyarakat yang lulusan sekolah agama ini kayak misalkan tanda kutip tidak banyak neko-neko, kemudian kita lihat di masyarakat sekarang ini perilakunya sudah berbeda. Bahkan kalau melihat berita sehari-hari ini kok anak muda semakin dalam tanda kutip nakal gitu ya, nakal dalam artian susah diatur. Maka kalau ingin membandingkan itu dalam hal memahami ataupun perilaku, kemudian kesehariannya, apakah seimbang gitu kita membandingkan antara dua lembaga ini, apakah mereka memiliki dampak seperti itu, apakah boleh? Terima kasih. Mungkin itu yang saya maksud. Oke. Nanti kalau misalnya saya salah memahami, mohon dikoreksi saja ya Mas Amin. Cuman kalau misalnya nih Mas Amin pengen melakukan sebuah program ya, misalnya program apa ya, penambahan kurikulum deradikalisasi gitu misalnya ya. Kemudian yang satu ya misalnya nih, kemudian yang satu diterapkan di sekolah yang berbasis agama atau pesantren, yang satu diterapkan di sekolah umum. Tapi kan sebenarnya maksudnya pertama gini sih, kalau misalnya kita penasaran, kita bisa lakukan survei dulu. Kita bisa lihat misalnya kayak anak yang sekolah di pesantren itu mereka persepsinya seperti apa, perilakunya seperti apa, kemudian anak yang sekolah di sekolah umum itu persepsi perilakunya seperti apa, kemudian dua-duanya dibandingkan. Itu kalau kita penasaran. Walaupun kalau penerawangan saya, kedua anak yang di sekolah yang berbeda itu kan sepertinya memang sudah berbeda ya Mas ya. Jadi kalau dibandingkan itu ya memang pasti akan berbeda gitu kan Mas Amin. Kecuali memang Mas Amin tuh pengen program deradikalisasinya itu di pesantren, kemudian dibandingkan dengan pesantren yang punya program, pesantren yang tidak punya kurikulum. Kemudian sekolah umum yang punya kurikulum deradikalisasi dengan sekolah umum yang tidak punya kurikulum deradikalisasi. Gitu sih Mas. Tapi kalau misalnya Mas Amin penasaran, apakah karakteristik anak pesantren dengan anak sekolah umum berbeda, bisa dilakukan survei aja Mas, ditentukan sampel yang tepat, dilakukan survei, kemudian datanya dianalisis, bisa pakai t-test dan sebagainya untuk melihat apakah benar-benar berbeda atau tidak gitu sih. Tapi kalau untuk pelaksanaan program, saran saya sepertinya itu memang akan berbeda ya, karena kan kalau kita lihat memang karakteristiknya beda. Jadi mungkin kalau pelaksanaan program, saran saya mendingan ada perlakuan, ada kontrol jadi ada pesantren perlakuan, pesantren kontrol, umum perlakuan, umum kontrol. Mending seperti itu sih kalau menurut saya.
Semoga menjawab Mas. Kalau misalnya belum, silakan mungkin Mas Amin bisa menyampaikan lagi gitu sih. Terima kasih Mbak. Cukup membantu. Sama-sama Mas. Okay. Thank you Amal. Sambil nunggu pertanyaan lain, saya ada pertanyaan mewakili ini teman-teman yang. Wah, udah mau selesai Mas, asik. 7 menit lagi ya. 7 menit apa-apa Mas Luri. Nanti kalau saya nggak bisa jawab kan saya catat dulu. Ini karena kita ini biasanya kan yang saya lihat, saya baca-baca di jurnal, di buku-buku gitu ya, RCT dan sebagainya itu lebih ke project yang sifatnya mikro gitu ya. Mikro dalam artian ada suatu perilaku yang ingin dirubah gitu, terus kita intervensi gitu. Individu, kita ukur impact-nya. Nah, untuk yang sifatnya policy makro, itu kita mungkin nggak sih evaluasi dampaknya? Menarik Mas. Contoh yang ada masalah misalkan suku bunga turun gitu ya, suku bunga naik kayak gitu tuh. Itu gimana tuh? Oke. Ini menarik banget Mas Luri. Yang pertama Mas, jadi kalau misalnya kita mau melihat misalnya evaluasi dampak yang makro ya, variabel-variabel yang mempengaruhi itu kan banyak banget ya Mas Luri ya. Maksudnya kayak misalnya pertumbuhan ekonomi gitu. Misalnya kita pengen melihat bagaimana dampak masuknya FDI kepada pertumbuhan foreign direct investment terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi kan pertumbuhan ekonomi itu sendiri variabelnya banyak banget gitu yang mempengaruhi. Jadi itu takutnya nanti kita tidak bisa melakukan estimasi yang tepat gitu sih Mas. Jadi kalau variabel makro itu karena terlalu banyak gitu. Kita tidak, jadi padahal kan kalau RCT kan kita ibaratnya mengisolate faktor-faktor lain ya. Jadi kan kalau RCT kan kita mengisolate faktor lain sehingga perubahan yang kita lihat itu hanya karena program kita. Tapi kalau kita mengevaluasi secara makro, yaitu kita tidak bisa mengisolate variabel-variabel yang lain karena terlalu banyak. Itu sih menurut saya yang pertama. Dan yang kedua, kalau RCT kan biasanya kita sampelnya itu ya, misalnya kayak tadi misalnya perubahan perilaku akibat diberikan reminder untuk lapor pajak secara online gitu kan. Nah itu kan maksudnya sampelnya misalnya kayak 1.000 orang gitu di Indonesia atau 4.000 orang di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi gitu, kita cuma punya berapa negara dan atau misalnya berapa daerah, berapa provinsi, dan apakah sampel size-nya cukup atau tidak. Itu jadi cukup banyak memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mungkin harus kita bisa jawab dulu untuk bisa melakukan RCT dalam level yang lebih besar. Gitu sih Mas Bro. Tapi gini, kita bisa melakukan RCT untuk paket kebijakan juga bisa. Misalnya kita punya paket kebijakan reformasi sekolah yang isinya adalah misalnya pelatihan guru, pelatihan siswa. Nah itu apakah hanya satu program? Enggak, kita bisa mengevaluasi semuanya gitu, kayak paket sekolah itu juga bisa. Atau misalnya mau mengevaluasi salah satu sub paket sekolah itu juga bisa gitu sih. Oke. Mungkin nggak ada pertanyaan lain ya? Ada ini closing remarks? Kalau dari saya tidak ada ya, sepertinya sudah. Jadi sebenarnya tugas saya di sini mungkin adalah untuk memperkenalkan kepada teman-teman mengenai evaluasi dampak dan metode-metode. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih lanjut, silakan kunjungi website kami povertyactionlab.org, atau tadi Mas Luri sudah sampaikan ada buku namanya Running Randomized Evaluation. Di situ sangat detail tentang bagaimana melakukan RCT. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lanjutan, tadi kan saya banyak utang ya, tadi saya kalau nggak salah utangnya ke siapa aja tadi, ke Mas Pian, Prof. Hari juga kalau tadi nggak salah. Silakan kalau misalnya ada teman-teman yang lain masih ada pertanyaan, bisa hubungi saya di amalia@povertyactionlab.org, atau mungkin bisa tanya Mas Luri atau Mbak Nisma ya, punya email saya juga. Bisa kontak saya di sini, nanti kita bisa diskusi lagi di situ. Tadi saya sudah catat beberapa pertanyaan yang saya utang, yaitu yang pertama adalah bagaimana kalau kelompok perlakuan dan kelompok pembanding itu ternyata setelah dites itu ternyata hasilnya tetap jomplang ya, tidak balance, itu apa yang harus dilakukan. Dan yang kedua tentang pengukuran, tentang penentuan sampel, itu utang saya. Jadi nanti coba akan saya jawab, mungkin saya akan email ke Mbak Nisma atau Mas Luri gitu. Jadi mungkin bisa disampaikan teman-teman. Gitu aja kali ya Mas Luri ya. Oke. Keren. Terima kasih Amal. Saya kasih sedikit summary aja ya tadi apa yang Amal sampaikan. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang tadi join-nya agak telat bisa catching up lah sedikit, walaupun nanti
video ini, izin kita record untuk ditayangkan di YouTube. Boleh Amal ya? Silakan Supaya Mas, monggo. bisa belajar. Walaupun tadi nge-recordnya agak telat, kelupaan, saking excitednya. Jadi kita tadi udah dengar dari Ama ya, origin of RCT dari medicine ya. RCT itu sekarang ngetren banget. Kenapa? Karena itu bisa ngukur impact yang presisi dan akurat gitu. Kemudian tadi Ama juga cerita mengenai beberapa metode untuk mengukur dampak. Secara garis besar ada dua, ada quasi eksperimen sama eksperimen. Quasi eksperimen ada di situ ada pre-post, ada simple difference dan DID. Nah, 3 pendekatan ini memang lebih mudah tetapi asumsinya rigid ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan eksperimen RCT. Ini jadi gold standar sekarang untuk menilai suatu project apakah berhasil atau tidak. Tadi ada beberapa PR sudah disampaikan yang masalah statistical power, kita perlu sesi khusus untuk itu. Dan kemudian yang penting di antara yang lain juga menurut saya adalah balancing between level of randomisasi ya, mau di level individu atau di atasnya, dengan membalance kejadian dari spillover effect dari yang ditimbulkan dari pilihan apa yang kita jadi belibet saya. Pilihan apa yang kita pakai untuk melakukan randomisasi itu. Karena akan mempengaruhi kan ketika misalnya kita pilih individu atau sekolah ataupun apapun itu, pasti akan mempengaruhi spillover effect. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Amal. Saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Prof. Hari. Kemudian di sini ada juga Mas Dibyo. Mas Dibyo belum bersuara ini sebetulnya. Saya sungkem Siap, dulu. Mas. Saya mengikut belajar saya. Ya, beliau ini ampun, Mas, eksperimentalis sejati. Oh iya. Oke. Mungkin demikian acara Nudge Plus Talk kelima hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kurang, saya mohon maaf. Dan jika misalkan ada pertanyaan ataupun saran atau apapun, silahkan disampaikan ke info.nudgeplus.net. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nuri. Terima kasih Mbak Amel. Mbak Amel, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Lia, Mbak Alia. Saya izin live dulu ya, Mas Nuri semuanya. Ya. Mari, selamat sore.